Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات rahimakumullah, usikum wa nafsi bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib atau pengajian di Masjid Raya Baitur Rahman, dan juga pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Jamaah Official di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak di dalam Al-Quran Al-Karim dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam semesta, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba pilihan Allah yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, kekasih Allah, hamba pilihan Allah yang sejarah lahirnya, sejarah kehidupannya, sejarah perjuangannya sampai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang diperingati di seluruh dunia oleh umat Islam yang mencintai Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akan membaca dan melihat tentang kisah yang dikisahkan oleh Allah tentang sejarah Nabi Nuh dan tokoh-tokoh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya cerita tentang akhlak dan akidah mereka. Tokoh-tokoh
dan pemuka-pemuka bangsa pada waktu itu. Mereka adalah ahli di dalam mencela, ahli di dalam mencaci. Yang dicacinya adalah seorang Nabiullah wa Rasulullah Nuhu alaihi salam, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam, ketika Nabiullah Nuh diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah, dan Nabi Nuh alaihi salam berangkat untuk berdakwah, membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah agar umat pada waktu itu benar-benar mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan sungguh kami di sini Allah, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam ila qaumihi, ke kaumnya, ke umatnya. Konsep dan teori dakwah diajarkan oleh Allah. Apa konsepnya? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Nuh menyeru, berkata, memanggil, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, ibadahilah Allah, beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian yang harus disembah illallah, tidak boleh disembah selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Afala tattaqun, mengapa kalian semua tidak mau bertakwa? Nah, ini konsep para nabi. Nanti kita melihat bahwa yang diajarkan oleh Allah atau materi dakwah yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada yang boleh disembah illallah. Ma lakum min ilahin ghair, tidak ada yang bisa kalian sembah selain Allah. Berarti semuanya konsep dan materi dari dulu untuk berdakwah sejak masa Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul menyeru dengan menyembah Allah. Wala tusyriku bih, dan tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, mengapa kalian tidak mau bertakwa? Rupanya dalam dakwah Nabi Nuh ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan berbagai macam cabaran-cabaran, kendala-kendala yang setiap hari dicari kendali oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi setiap saat, setiap hari, setiap masa, Nabi Nuh alaihissalam dicaci, dicela, dan banyak orang menjauh dari Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana sambutan dakwah umat Nabi Nuh pada waktu itu, termasuk oleh tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya?
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Ini sambutan penerimaan dari umat Nabi Nuh, terutama tokoh-tokoh pembesar-pembesar yang menganggap dirinya besar, yang menganggap dirinya pintar, yang menganggap dirinya lebih hebat daripada Nuh alaihissalam. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Ketika Nabi Nuh berdakwah menyeru untuk beribadah kepada Allah, maka jawaban dari pembesar-pembesar, tokoh-tokoh yang ada di kota Nabi Nuh yang masih kafir kepada Allah dari kaum Nabi Nuh alaihi salam, apa kata mereka? Ma haza illa basyarum mislukum. Nah, ini tokoh-tokohnya dia sampaikan kepada rakyatnya, dia itu ya seorang manusia biasa seperti kalian juga. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh ini ingin mencari perhatian, ingin merasa dirinya lebih di hadapan kalian. Nah, ini dia bukan nabi, dia bukan rasul. Dia manusia biasa seperti kalian juga. Dan dia ingin mencari populer lah bahasa kita ini. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia ingin agar kalian semua menganggap dia itu punya kelebihan, mencari kelebihan. Itu ejekan yang pertama. Yang kedua, walau sya'allahu la'anzala malaikatan ma sami'na bihaza fi abainal awwalin. Kalau sekiranya Allah mau, maka Allah akan menurunkan malaikat. Nah, ini untuk berdakwah kepada kami, wahai Nuh, engkau tidak selevel. Nah, sama seperti orang mengejek Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya, ya kan? Kalau sekiranya Allah mau, bukan engkau yang datang ke sini untuk berdakwah, tapi Allah akan menurunkan malaikat untuk berdakwah di hadapan kami. Ma sami'na bihaza fi abainal awwalin. Dan kami enggak pernah mendengar dari kakek nenek moyang kami itu seperti dakwah yang kau sampaikan. Tidak ada. Suruh-suruh kami beribadah kepada Allah dan nyuruh-nyuruh kami beriman dan bertakwa. Ini ejekan-ejekan yang pertama Nabi Nuh alaihi salam itu dianggap sudah ingin mencari popularitas, ingin dianggap lebih di hadapan kaumnya. Yang kedua, tokoh-tokoh ini tidak percaya bahwa Nabi Nuh sebagai nabi, sebagai rasul, karena untuk berdakwah di kalangan mereka itu bukan orang-orang biasa, ya malaikatlah yang akan datang kepada mereka. Dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, mereka mengejek Nabi Nuh, kami enggak pernah dengar yang seperti itu. Dari sejak nenek moyang kami enggak pernah dengar. Kalau sekiranya Allah mau, bukan engkau yang datang berdakwah di hadapan kami, tapi para malaikat yang hadir di depan kami untuk berdakwah di hadapan kami. Ejekan selanjutnya, kita lihat akhlak, bagaimana akhlak orang-orang dahulu terhadap nabinya. In huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin.
Artinya kalian nggak usah dengar. Dia hanya seorang laki-laki yang dah kemasukan jin, gila itu. Nah, jadi Nabi Nuh juga disebut gila oleh kaumnya. Sama seperti Nabi kita dianggap orang yang sudah kemasukan jin, dianggap gila, tapi langsung dibalas oleh Allah. Wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu Muhammad itu tidaklah gila. Kapan itu disebut gila? Diejek dengan kata-kata gila kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Enggak mungkin bisa naik ke langit, enggak mungkin bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini enggak mungkin menurut pemahaman orang-orang Mekah pada waktu itu, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dihina dengan penghinaan yang amat dahsyat, sampai-sampai dia sebut Muhammad itu gila. Ternyata sudah duluan dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahasanya bukan majnun tapi jinnah. Jinnah ini orang yang kemasukan jin, ngomong seakan-akan tidak teratur, ngaur. Nah, ini Nabi Nuh ingin mencari popularitas, ngomong apa yang dia suka, dia bilang nabi, dia bilang rasul. Nah, padahal tokoh-tokoh pada waktu itu tidak mau percaya bahwa Nabi Nuh sebagai seorang nabi, seorang rasul. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap berdoa kepada Allah. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam dihina oleh tokoh-tokoh yang ada di zamannya, di kampungnya di Mesopotamia, di Irak itu, Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar. Ejekan-ejekan antara lain bahwa Nabi Nuh itu orang biasa, hanya ingin mencari kelebihan dan populer di hadapan kita, dan untuk kita ini bukan seperti dia yang cocok untuk ceramah di depan kami. Kan hina itu ditunjuk-tunjuk di depan Nabi Nuh alaihissalam. Kamu tidak layak menjadi nabi, tidak layak menjadi rasul. Tidak usah cari-cari kelebihan di depan kami. Tidak usah, bahasa kita ini jangan mencari popularitas ya di depan kami. Kalau sekiranya Allah mau, bukan engkau yang berdakwah di hadapan kami, tapi malaikat. Kalau di zaman Nabi, Allah terangkan, Muhammad, kamu tidak cocok untuk berdakwah. Coba kalau memang benar engkau Nabi, engkau Rasul, suruh atau minta kepada Allahmu supaya yang berdakwah di depan kami itu para malaikat. Maka Allah menjawab di hadapan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, sampaikan kepada mereka, tugas malaikat bukan untuk berdakwah. Tugas malaikat bukan untuk menyampaikan risalah. Ada nabi, ada rasul yang menyampaikan dakwah dari risalah. Tapi jika mereka terus-menerus menghinamu, maka kami atau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat bukan untuk berdakwah dan menyampaikan risalah, tapi untuk mengazab seluruh orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Nuh disuruh bersabar. Jadi ternyata semua nabi-nabi pernah dianggap jinnah, pernah dianggap orang yang kemasukan jin, sehingga ngomong tidak teratur, berani berdakwah, datang menyampaikan dakwah dari salah, sehingga sambutan mereka itu kepada para nabi semuanya dianggap jinnah atau majnun, orang yang kemasukan jin dan gila, dan mereka enggak mau ikut terhadap dakwah dan risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menginginkan ada malaikat yang turun untuk menyampaikan dakwah dan risalah di hadapan mereka. Artinya kalau Nabi Nuh yang berbicara tidak selevel. Ini ada orang merasa dirinya tokoh. Di masyarakat juga ada seperti itu, merasa dirinya tokoh, lebih hebat. Kalau ada orang datang berdakwah, langsung dia hina, dia cela, petengkunya, macam-macam dan lain sebagainya. Allah ingatkan Nabi Nuh, bersabar pertama. Fatarabbasu hatta
hinil in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin, sehingga datang satu masa. Bersabar ya Rasulullah, bersabar wahai Nuh, menunggu saja, tunggu saja sampai batas waktu yang telah dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh bersabar tetapi memohon kepada Allah. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya Tuhan, Engkau tolong aku ya Allah dari hamba-hambamu yang mendustaiku ya Allah. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Nabi Nuh berkata, Nabi Nuh berdoa, ya Tuhanku, Engkau bantu, Engkau tolong aku dari orang-orang yang mendustaiku, dari orang-orang yang menghinaku, dari orang-orang yang mencaci dan mencelaku. Oh Tuhan, tolonglah aku. Nah, ini doa dari Nabi Nuh alaihissalam yang pertama. Ya Allah, tolong aku dari mereka yang mendustaiku. Satu doa Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh bersabar, enggak memaksa Allah. Misalnya, ya Allah, ya Tuhan, Engkau nampakkan ya Allah bencana kepada mereka. Enggak seperti itu. Maka para nabi itu, seperti Nabi Nuh alaihissalam, disebut dengan Nabi Ulul Azmi, yang sangat punya tekad di dalam berdakwah dan sangat sabar. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka disebut dengan Nabi Ulul Azmi? Untuk mudah ingat, NIMMI. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan, hendaklah engkau bersabar seperti sabarnya Ulul Azmi, seperti Nabi Nuh alaihi salam. Bukan hanya disebut, dikatakan, dicela dan dicaci sebagai orang jinnah, orang yang kemasukan jin, orang gila, bahkan rumahnya dilempari dengan kotoran-kotoran manusia. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim ya sampai dibakar, tapi tidak terbakar. Nabi Musa hampir setiap hari mau dibunuh bersama dengan abangnya bernama Nabi Harun alaihissalam, tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa juga dihina, dicaci, bahkan diperolok-olok. Dianggap Nabi Isa ini enggak berilmu. Misalnya pertanyaan mereka kepada Nabi Isa, wahai Isa, siapa yang menghidupkan dan mematikan kita? Allah. Nah sekarang kalau Allah yang mematikan, ini kan ada gunung, kamu naik ke gunung kemudian kamu lompat. Kalau kamu enggak mati, ya enggak. Kalau mati ya mati. Isa menjawab, Allah boleh menguji kita dan kita tidak boleh menguji-uji Allah. Jadwal kematian ada di tangan Allah. Allah boleh menguji kita dan kita tidak boleh menguji-uji Allah. Itu jawaban Isa alaihissalam yang sangat bijak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina ya hampir setiap saat. Bahkan sampai dengan anaknya wafat pun jadi materi hina, penghinaan oleh orang-orang kafir Madinah pada waktu itu, munafik Madinah pada waktu itu. Dan saya sudah pernah menceritakan cerita ini ketika putra kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim dari istrinya Maryah Al-Qibtiyah meninggal dunia, dan Nabi pada waktu itu sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang fasik munafik datang ke rumah Rasul, tapi bukan untuk takziah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang untuk menghina Nabi. Tuh Muhammad, coba kamu lihat itu. Kamu bukan Nabi, bukan Rasul. Buktinya
enggak ada anak-anakmu yang laki itu yang menjadi penerusmu, yang menjadi generasimu. Qasim, Tahir, Ibrahim meninggal dunia pada waktu kecil. Beda dengan nabi-nabi lain. Kalau Nabi Ibrahim itu ada anaknya Ishak, Ismail, Ishak. Ishak ada anaknya yang bernama Yakub. Yakub ada anaknya yang bernama Yusuf. Semua mereka jadi nabi. Jadi kamu ini bukan nabi, bukan rasul. Nah, itu datang mereka ke rumah Rasulullah untuk menghina Rasulullah pada hari wafatnya anak kandung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim bin Muhammad, anak kandung Rasulullah, dari istrinya Maryah Al-Qibtiyah. Hebatnya Nabi Muhammad tidak menjawab. Dia hanya melihat jenazah anaknya yang bernama Ibrahim. Wa inni bimutawaffika ya Ibrahim la mahzunun. Aku dengan wafatnya engkau wahai Ibrahim amat menggundahkan aku. Nya keun teh orang dia keung balah aja hele. Ya kan? Keung balah orang hina le ana perle. Apa yang sedang penting bagi Rasulullah? Ingin mentajhizkan anaknya. Melihat, menatap putra kandungnya yang masih kecil yang dipanggil oleh Allah menghadap ilahi Rabbi. Aku dengan wafatnya engkau wahai Ibrahim amat menggundahkan aku. Sedangkan orang-orang yang menghina ini tidak dilayani oleh Rasulullah. Siapa yang melayaninya? Sepulangnya mereka dari mengejek dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mendung, tidak ada hujan. Dengan tiba-tiba, bahasa kita ini baghtatan, bahasa Quran, secara tiba-tiba Allah datangkan petir yang amat dahsyat. Semua kelompok munafik dan fasik di Madinah yang telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya dari masa ke masa sudah diperlihatkan oleh Allah. Nabi yang terakhir diejek, dihina, tapi apa balasan Allah? Dengan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang yang menghina, mencaci dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimusnahkan oleh Allah dengan berbagai macam cara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara Allah menghancurkan umat Nabi Nuh yang kafir dan kufur kepada Allah, fasik dan munafik yang selalu menghina Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh alaihissalam berdoa, doa Nabi, doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Nabi Nuh berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tolong ya Allah aku dari orang-orang yang mendustaiku, dari orang-orang yang menghina dan mencelaku. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini masa sudah bertahun-tahun nih, bertahun-tahun, bukan langsung maksudnya. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Nah, ini bicara Nabi Nuh alaihissalam dengan Allah. Ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, apa perintah Allah? Fa'auhayna ilaihi, maka kami wahyukan kepada Nuh alaihi salam, anisna'il fulka bi'ayunina, untuk membuat sebuah bahtera kapal dengan penilikan, pendidikan dan bimbingan dari para malaikat kami. Nah,
Dulu ndak ada insinyur, ndak ada arsitek, langsung diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk Nabi Nuh bekerja membuat kapal. Tahu Nabi Nuh, ma hiyas safinah, apa itu kapal? Itu kapal. Allah menuntun melalui para malaikat yang datang menjumpai Nabi Nuh, anis na'il fulka bi'ayunina, hendaknya Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal dengan bimbingan para malaikat kami, wa wahyina, dengan wahyu dan bimbingan arahan dari Allah melalui para malaikat yang hadir. Fa iza jaa amruna wa faratan nur, apabila masa, nah ini masa azab Allah sudah mau diperlihatkan, wa faratan nur, lalu Allah munculkan pancaran airnya, menyebabkannya kararabah menyekadeh iye wadeh kamu lain deh. Nah ini dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanur bahasa kita ini. Nur sebenarnya cahaya. Tanur ini ada air yang memancar, ada dua di dalam Al-Quran bisa kita lihat. Ketika Nabi Ayub mau disembuhkan oleh Allah, tanur juga dinampakkan, tapi itu air mancur, supaya Nabi Ayub bisa mandi dengan air yang dinampakkan oleh Allah, tanur yang dinampakkan oleh Allah. Ini tanur di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Nuh, jika nanti engkau melihat pancaran air sudah mulai ada, tidak lama lagi orang-orang yang kafir dan kufur itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kapal yang sudah engkau siapkan, fasluk fiha min kulli zawjayn isnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum. Apabila kapalmu itu sudah siap, maka ajak orang-orang beriman berpasang-pasangan, bahkan binatang-binatang peliharaanmu naikkan ke kapal, dan juga keluargamu semua, termasuk seluruh orang-orang beriman, ajak untuk naik kapal. Illa man sabaqa alaihil qawlu minhum, kecuali orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Siapa-siapa orang-orang durhaka, termasuk istri Nabi Nuh alaihi salam dan salah seorang anaknya yang kufur dan kafir kepada Allah. Ada 4 anak Nabi Nuh, ada Kanaan, Sam, Ham dan Yafis. Anak yang tertua dari Nabi Nuh ini ingkar kepada Allah. Ceritanya kapal sudah siap, banjir mau didatangkan oleh Allah. Nabi Nuh melihat putranya yang sedang bergabung dengan orang kafir, dia panggil. Qala ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh berkata, wahai anakku, ayo nak bersama ayah, janganlah engkau berada di dalam kelompok orang-orang kafir. Ini cerita ini ada di surat Hud nanti dan di surat-surat lainnya. Si anak ini menjawab, yang namanya anak durhaka pasti dia selalu menantang ayahnya. Qala sa'wi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, aku akan mendaki ke gunung sana, di sanalah tempat aku berlindung. Artinya, aku enggak perlu bantuanmu wahai ayahku. Aku akan mendaki ke gunung sana, di sanalah tempat aku berlindung. Nabi Nuh menangis dan memanggil. Qala la 'asimal yawma illa man rahim. Anakku, enggak ada yang bisa menolongmu pada hari ini kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Mari kemari wahai anakku bersama dengan orang-orang yang beriman. Tapi si anak ini bandel, durhaka kepada ayahnya.
dan juga istri Nabi Nuh alaihissalam durhaka kepada suaminya. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, yang sedang di bawah air itu anakku, ya Allah. Allah menjawab, itu bukan anakmu dan bukan dari keluargamu. Nah, di sini Allah tegur Nabi Nuh supaya tidak meminta sesuatu yang tidak layak minta. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Jangan engkau berbicara denganku atau menuntut padaku atau ingin menyampaikan sesuatu padaku terhadap orang-orang yang zalim. Enggak usah minta. Ini jadi pedoman bagi seorang ayah, bagi seorang anak, bagi seorang ibu. Apabila seorang anak usia sudah baligh selalu diajarkan sholat, enggak mau sholat, mungkin sampai dia tua dia enggak mau, enggak ada lagi pendakwah yang mau mendakwahkannya, enggak perlu minta-minta lagi. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan engkau berbicara kepadaku, meminta kepadaku tentang orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun. Sesungguhnya semua kafir dan zalim itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pelajaran akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam menjadi pelajaran dan mau'izah untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.